Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Shalom. Shalom. Damai di hati. Pertama saya merasa terhormat karena berada di tengah-tengah guru saya gitu. Pak Pendeta, Pak Ustadz. Pak Ustadz ini wali kelas saya waktu di Madrasah Aliyah model. Termasuk juga orang tua kami gitu. Mudah-mudahan beliau sehat. Dan salah satu ajaran beliau adalah tentang bagaimana toleran terhadap kelompok orang lain. Jadi kalau saya berada di gereja ya salah satu ajaran beliau juga gitu kan. Karena memang beliau juga rajin ke gereja dalam arti untuk membangun relasi sosial. Pak Wali Kota, Pak Kapolresta yang diwakili oleh Pak Kasat Reskrim Kota Manado, Bapak-bapak, ada juga Ibu di sini. Dan saya bersyukur akhirnya berada di tengah-tengah para bapak-bapak yang hebat. Bagi orang yang membaca skeptis akan memandang bahwa Bawaslu kok berada di tengah-tengah tokoh-tokoh yang sekarang sedang berkontestasi politik di pilkada. Ini agak rame nanti di luaran sana. Tapi saya yakin di forum ini kita tidak menaruh curiga sampai ke arah sana karena kita orang rasional, karena justru ini adalah momentum terbaik bagi kami Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan sosialisasi secara matang bahwa ini penting untuk kita lakukan. Kan gitu. Bapak-bapak sekalian, Bawaslu itu punya 3 tugas utama. Pertama adalah pencegahan, kedua adalah pengawasan, dan yang ketiga adalah penindakan. Bawaslu di kabupaten kota sejak 2018 itu udah dipermanenkan. Dulu dia namanya cuma panitia pengawas. Panitia pengawas itu cuma setiap momentum pilkada, setiap momentum pemilu dia muncul, habis itu dibubarkan. Tapi sejak menjadi sebuah badan 5 tahun. Nah, saya agak tertarik ketika diundang untuk bicara soal gereja dan politik. Walaupun secara normatif Bawaslu mau bicara apa soal gereja dan politik. Tapi karena ini momentumnya adalah momentum politik, tahun politik dan juga agenda tahapan kampanye sedang bergelut, saya anggap ini kesempatan buat kami untuk membisikkan kalimat-kalimat pencegahan buat Bapak Ibu, termasuk tokoh-tokoh kita yang ada di sini. Jujur, sejak Pak Ketua MUI, saya mohon izin Pak Pendeta tadi ngomong saya belum sempat hadir. Sejak Ustadz Mazhar, Pak Feki dan juga Pak Kasat ngomong, termasuk Pak Moderator, saya harus mencari celah satu kata, satu kalimat, bahkan untayan paragraf yang disampaikan, ada nggak muatan kampanye? Tugas saya sebagai anggota Bawaslu, saya bertugas, ya kan? Tapi karena ini di rumah ibadah, saya yakin semua steril, termasuk yang lagi berkontestasi sekalipun tahu memposisikan diri. Saya nggak mau bicara soal gereja politik dalam konteks secara teori dan juga secara historis, karena memang gereja dan juga masjid seperti yang disinggung oleh Pak Ustadz Mazhar tadi juga ada simbol-simbol politik. Panitia pembangunan masjid dan juga gereja kadang-kadang berkontestasi, yaitu politik. Badan takmir masjid berkelahi dengan imam kadang-kadang ya gara-gara politik. Pendeta yang menjadi pengkhutbah atau siapapun jangan pernah berpikir bahwa satu jemaat ini adalah satu warna. Karena kan gitu. Benar, berpolitik is okay, tapi politik praktis tunggu dulu. Nah, dalam konteks kami mengawasi di momentum tahapan pilkada ini, kita nggak terjebak di soal gerakan politiknya, tapi kita mau menjalankan amanat undang-undang. Nah, Bawaslu ini kan robot yang disetir oleh undang-undang dan turunannya. Jadi apa yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh undang-undang kita lakukan. Nah, dalam undang-undang pilkada, ingat Bapak Ibu, kita masih berada di suasana pilkada, bukan suasana pemilu. Karena undang-undang pemilu berbeda dengan undang-undang pilkada. Undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 itu bicara tentang pemilihan presiden sampai dengan legislatif. Ya kan? Kalau undang-undang pilkada itu pemilihan gubernur sampai dengan wali kota bupati. Nah, dalam undang-undang pilkada yang dibahas dalam konteks gereja atau rumah ibadah atau apa istilahnya masjid dan lain-lain sebagainya, itu tidak spesifik. Yang dilarang berkampanye adalah tempat ibadah. Nah, kalau tempat ibadah ini kan saya kira tidak hanya di gereja. Nah, sekarang kalau di hotel, partai politik bikin kegiatan, sebelum bikin kegiatan diawali dengan ibadah atau doa.
udah jadi tempat ibadah. Nah, itu partai politik berkampanye kan secara otomatis. Bagaimana itu kira-kira? Apalagi gereja, apalagi masjid, dan lain-lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, tahukah Bapak Ibu, pelanggaran kampanye di rumah ibadah atau di tempat ibadah, itu bukan administratif. Bukan cuma sekedar ditegur, tapi potensinya adalah pidana. Nah, sekarang kita butuh institusi keagamaan, ya kan? Saya senang sekali Pak Ustadz Masar tadi jelaskan tentang bagaimana agama itu dipakai untuk menetralisir. Makanya kadang-kadang sulit membedakan pendeta politik atau politik pendeta, ulama politik atau politik ulama. Bagi saya, ulama politik adalah ulama yang memanfaatkan keulamaannya atau pendeta yang memanfaatkan kependetaannya untuk kepentingan politik. Tapi kalau politik ulama atau politik pendeta atau politik gereja atau masjid atau imam atau ustadz atau ulama atau pendeta yang memanfaatkan keilmuan politiknya untuk kepentingan jemaat atau untuk kepentingan agama. Nah, di pilkada ini sulit membedakan dua itu. Mana yang benar-benar ulama sedang memanfaatkan politik untuk kepentingan jemaat, dan mana yang benar-benar ulama sedang memanfaatkan keulamaannya atau kependetaannya untuk kepentingan politiknya. Ya syukur-syukur kalau politik itu berkaitan dengan kelompok besar, tapi kalau cuma sekedar pribadi dan keluarga, ini yang repot. Nah, kami di Bawaslu juga agak kerepotan ketika mau melakukan pengawasan terhadap pasangan calon yang dibatasi berkampanye. Ya kan? Jangankan berkampanye, ibadah sekarang saja ada XX di situ. Nah, saya berharap ini adalah kesempatan yang terbaik buat kami dari lembaga pengawas pemilu, apalagi ini memang suasana yang sangat sakral berada di dalam rumah ibadah. Nah, banyak hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya, tapi saya tahu forum ini sangat terbatas. Saya berharap ada diskusi yang lebih komprehensif. Pada dasarnya Bawaslu berharap kegiatan ini tidak hanya 1-2 kali, dia akan terus berkelanjutan untuk mengakrabkan jemaat kepada kontestasi pilkada. Jangan apatis menurut saya. Bukan cuma sekedar kita datang ke TPS untuk mencoblos, tapi mari bantu kita awasi. Ada uang dan jerih payah keringat dari rakyat-rakyat kita yang sedang kelaparan, yang harus membayar pajak dan dimasukkan ke APBD dan APBN untuk membayar saya sebagai komisioner, untuk membayar pengawas-pengawas pemilu, untuk membayar jalannya pilkada ini. Kalau kemudian kita cuek, maka kita adalah orang-orang yang zalim menurut saya. Jadi bagi saya itu penting kemudian gereja atau rumah ibadah atau tokoh agama ikut punya kontribusi yang besar. Saya sudah tidak perlu lagi bicara tentang politisasi SARA. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika politik identitas itu kemudian menyeruak di ruang publik. Kenapa? Karena tadi yang saya bacakan tadi pasal 69 itu orang yang menghasut. Itu saya lihat di medsos. Wah, si paslon yang satu ini beragama A, B, C, D, dia itu tidak pantas bla bla bla. Tahu nggak? Itu konsekuensinya pidana. Sayang sekali pakai akun palsu. Kalau akun palsu ya kita serahkan ke polisi saja gitu. Tapi kalau dia akun asli mau tidak mau kita panggil, ya kan? Tapi kita fair-fair saja. Makanya dalam konteks mencegah, saya akan menjadi orang yang sangat akrab dengan paslon, tim kampanye, kemudian juga juru kampanye serta tim relawan. Tapi dalam konteks mengawasi, kami mencoba untuk lebih persuasif lagi. Tapi dalam hal penindakan, tiada teman selain hukuman yang harus kita dapatkan bagi Anda yang melakukan pelanggaran. Aku pikir itu dari Bawaslu. Terima kasih, selamat malam. Ya. Sependapat dari apa yang disampaikan oleh Pak dari Banwas, saya setuju sekali, yang luar biasa cerdas dan kemampuan kapasitas beliau tidak salah sebagai Banwas. Ya. Yang tadi pendeta Michael. Dalam bahasa Yunani aklesia. Ya, aklesia artinya gedung atau sidang. Ya. Sehingga itu ketika kita mempunyai hak, kita harus menggunakan hak itu. Disitulah peran gereja untuk mendorong para penatua, para syamas. Tapi pada dasarnya saya akan menggunakan perspektif dari pendeta dan juga paman saya Pak Helmi Bahdar itu. Boleh mau klaim paman tuh. Artinya kalau saya berdiri di sini juga berkat didikan beliau. Saya mau kasih tahu,
soal gereja ini kan berarti saya mau bicara soal agama. Nah, sekarang dalam konteks pengawasan pemilu, Bang Ai, bahwa oke, kalau kita belajar ilmu sosiologi, sekarang kan kalau bicara masjid atau gereja atau bicara Islam dan juga Kristen, maka yang kita bicara adalah tokohnya sebagai pemegang kendali kekuatan moralitas beragama. Persoalannya leader-leader gereja atau leader-leader kita di Muslim misalnya, ada yang kita kategorikan sebagai abnormal, ada yang abnormal juga. Dua kata yang berbeda tapi satu sebutan yang sama. Yang satu abnormal tulisannya up di atas normal, yang satu abnormal abnormal, setengah ngalimama kalau orang Bajo bilang begitu. Nah, Bapak Ibu bayangkan leader agama yang statusnya abnormal dan juga abnormal, yang tidak normal dan yang di atas normal, kedua-duanya faithful followers, punya pendukung yang militan. Anda bayangkan kalau di kontestasi politik ini, tokoh agama yang di atas rata-rata pemahaman agamanya, maka dia akan menjadi lokomotif perjuangan untuk menjadikan pilkada atau menjadikan kontestasi 5 tahunan ini untuk berada di jalur yang damai. Tapi mereka yang tokoh agama yang statusnya abnormal, tidak normal itu akan memanfaatkan agama untuk rame-rame kita hancurkan sebuah peradaban demokrasi. Tadi Pak Kasat Reskrim ingatkan soal pilkada di Jakarta. Anda bisa tahu kan mana tokoh agama yang abnormal dan juga yang di atas normal gitu. Gus Dur karena dia orangnya di atas normal, dia diturunkan sebagai presiden, padahal pengikutnya sudah siap mati untuk memerahkan Jakarta. Gus Dur karena naralnya itu nalar kemanusiaan, pulang. Saya nggak bayangkan kalau Gus Dur itu nggak normal, abnormal. Maka dia utus, ayo kita perangi nih istana dan kita hancurkan. Nah, dalam kontestasi politik daerah sekarang sedang muncul juga itu tokoh-tokoh agama yang model kayak gitu. Yang satu di atas normal, yang satu nggak normal. Nah, saya bersyukur di Manado kebanyakannya normal, di atas normal. Saya nggak bayangkan kalau tokoh-tokoh agama kita di sini, awas, jangan pilih dia yang beridentitas demikian. Karena ketika dia beridentitas demikian, kemudian dengan kekuatan dalil, akli dan nakli, kekuatan ayat-ayat suci dipakai untuk memberangus hak konstitusi orang, ini yang kemudian Bawaslu itu akan melakukan pencegahan dan pengawasan. Jadi soal gereja atau masjid mau berpolitik, apakah secara kelembagaan dan secara kewargaan, walaupun tadi Ami Hilmi tadi membedakan ketika lembaga itu tidak boleh, Pak Pendeta juga ingatkan soal lembaga jangan digiring-giring, termasuk ketua NU, ketua Muhammadiyah, secara personality mereka mendukung salah satu paslon presiden, tapi dalam konteks kelembagaan NU atau Muhammadiyah mereka tidak mau menggiring warga Muhammadiyah ke salah satu atau institusi lembaganya. Tapi pada dasarnya ketika kemudian kerja-kerja politik ini didasari dengan sikap yang abnormal, maka saya kira pilkada itu akan aman. Nah, Bawaslu akhirnya tugasnya nggak terlalu capek. Nah, repotnya kita, Anda bayangkan pemilu 2019 kemarin, indeks kerawanan pemilu Sulawesi Utara itu sebenarnya nggak terlalu keras. Manado secara khusus itu konflik sosial antar agamanya turun. Yang terjadi itu antar caleg, itu rawan tinggi. Tapi begitu ada salah satu tokoh agama datang ke Sulawesi Utara yang kemudian disambut dengan tarian-tarian Minahasa, indeks kerawanan pemilu itu naik. Nah, di pilkada ini saya bersyukur semua paslon itu mewakili dari identitas kelompok semuanya. Jadi kering itu isu-isu yang berkaitan karena dia Gemim kita ke Gemim, karena dia Pantai Kosta kita ke Pantai Kosta, karena dia itu kering. Kalaupun ada itu hanya riak-riak yang tidak terlalu merepotkan Bawaslu. Aku pikir saya berterima kasih kepada orang yang waras yang beragama hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.